Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi nisbate maksiat maring iman iku kaya nisbate panganan kang madharati maring badan, kaya racun. Mongko tetkalane wis kumpul panganan kang madharati ing dalem badan hingga dadi nguwahake tabiate badan. Maka yekti teka apa lara ing dalem badane, mongko nuli mati copot roe saking badane sebab saking madharate panganan ing dalem badane. Semono uga maksiat lamun wis kumpul ora den tobati, mongko copot iman tauhid saking atine wong iku. Mongko tetkalane ana ngreksa badan saking panganan kang dadi ngrusakake badan iku wajib fardhu ain ing dalem saben-saben wektu lan ing dalem saben-saben menungso. Krana arah selamete badan lan roe. Mongko semono uga ngreksa ngeduwi maksiat lan dosa kang dadi sebab rusake iman, ya wajib fardhu ain ing dalem saben-saben menungso kang mukmin lan ing dalem saben-saben wektu supaya langgenge imane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Pagi hari ini kita melanjutkan kitab Munjiat, di mana kitab ini oleh Mbah Sholeh Darat itu sebagian besar mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Jadi kita nanti mengkaji kitab Munjiat sekaligus mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Karena sebagian besar isi daripada kitab Munjiat ini adalah bersumber dari Ihya Ulumuddin yang besar. Kalau diterjemahkan itu ada 8 jilid. Sementara oleh Mbah Kiai diringkas segini. Ini merupakan ringkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai ilustrasi, ada 2 orang yang harus dirawat di rumah sakit, namanya Pak Ali sama Pak Amir. Karena dia menderita sakit tipes, sehingga harus opnam di rumah sakit. Lalu oleh dokter yang merawatnya, itu dinasihati karena penyakitnya tipes, makannya harus yang halus-halus, tidak boleh yang kasar. Buah juga tidak boleh yang panas, tidak boleh makan durian, tidak boleh makan nanas, nangka, itu tidak boleh. Lalu harus istirahat total karena penyakitnya tipes. 2 orang ini karakternya beda. Yang Pak Ali itu tidak patuh pada nasihat dokter, tapi yang Pak Amir itu patuh.
Sehingga apa yang dinasihatkan dokter itu bagi Pak Ali itu tidak dipatuhi. Tidak boleh makan yang kasar, makannya harus bubur, malah makan nasi padang, malah makan apa itu sate kambing. Itu kan melanggar nasihat dokter. Buah juga gitu, tidak boleh makan durian. Sehingga akibat dari pelanggaran Pak Ali ini terhadap nasihat dokter, suruh minum juga tidak diminum. Akhirnya penyakit semakin parah. Akhir dari penyakit itu dia meninggal dunia karena tidak mematuhi apa yang dinasihatkan dokter. Sementara karakter Pak Amir itu orangnya sangat patuh. Apa yang disampaikan oleh dokter, suruh makan yang halus-halus bubur, ya makannya bubur. Dia sabar, paling di rumah sakit tidak lama. Nanti kalau sudah sembuh mau makan sate, mau makan durian, tidak masalah. Yang penting untuk sementara ini saya harus patuh pada dokter. Obat juga diminum. Sehingga Pak Amir pulang dalam kondisi tidak bernyawa, meninggal dunia, sementara Pak Ali pulang dalam kondisi tidak bernyawa, meninggal dunia, dan Pak Amir karena patuhnya terhadap dokter pulang dalam kondisi sehat, sehingga diterima dengan senang hati oleh keluarganya, bisa berkumpul, bisa ikut wisata religi, bisa senam karena sehat, bisa bekerja ke kantor. Nah, Pak Ali yang tidak patuh terhadap dokter itu pulang disambut oleh keluarganya dalam kesedihan karena harus tidak berkumpul, dia kekubur, tidak bisa bersenang-senang lagi dengan keluarganya. Apalagi ikut wisata religi, sudah meninggal. Ya, ini ilustrasi ini memberikan gambaran pada kita. Jadi kita itu punya dua kewajiban individu oleh Mbak Kiai tadi, fardu ain. Yang pertama fardu ain, menjaga tubuh kita ini agar tetap sehat. Yang kedua menjaga hati kita ini agar tetap sehat. Tubuh kita itu hubungannya dengan roh. Kalau kita meninggal berarti rohnya lepas. Sedangkan hati kita itu hubungannya dengan iman kita. Maka ketika hati kita sakit dan sakitnya parah, akan mengakibatkan iman itu lepas dari hati kita. Ketika seseorang dalam kondisi imannya lepas, berarti kondisinya su'ul khotimah. Jadi kita berusaha agar menyelamatkan hati kita ini dalam kondisi sehat, sehingga iman kita itu tetap sampai akhir hayat kita itu kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau urusan badan jasmani kita sudah merasakan, misalkan pegel-pegel ya terasa, harus ikut senam biar tetap lutut kita itu lentur. Kalau kondisi panas kita terasa tubuh kita. Tapi berkaitan dengan rohani kita, hati kita, ini kita kadang-kadang lupa. Karena penyakit hati itu yang mengetahui orang lain. Kadang diri kita itu tidak mengetahui. Satu contoh, orang sombong. Orang sombong itu diri kita kadang-kadang tidak tahu kalau diri kita itu sombong, tapi orang lain melihat, wah Pak Haji Dawi sombong banget.
Nah itu, maka kita harus benar-benar mengkaji, mengetahui tentang perbuatan-perbuatan diri kita yang mengakibatkan hati kita itu sakit. Kalau sakit ini bertumpuk-tumpuk akibat perbuatan dosa dan maksiat, maka yang paling membahayakan bagi kita itu akan menjadikan iman itu lepas dari hati kita. Kalau jasmani, lepasnya roh dari jasmani itu berakhir hanya sebatas kehidupan dunia. Seperti tadi yang dialami oleh Pak Ali, dia tidak patuh pada dokter, lalu dia penyakit tambah parah, akhirnya meninggal, sudah selesai. Tapi bagi rohani kita, hati kita, itu caranya panjang sekali kalau kita sampai iman kita itu lepas akibat perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kita, maka kita menjadi orang yang su'ul khotimah, maka penderitaan itu kekal. Apalagi sampai iman itu lepas. Lalu apa yang harus kita perhatikan di dalam menjaga hati kita agar hati kita itu menjadi sejahtera, hati yang sehat? Karena kalau kita nanti pulang ke alam akhirat, maka hati kita harus sejahtera, qalbun salim. Nah, tugas kita fardu ain dalam mencapai tujuan agar kebahagiaan abadi kita peroleh, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan hati ini hati yang sehat. Kalau hati kita sehat, maka iman itu tidak akan lepas. Seperti badan yang sehat, maka tetap akan, ruh itu tetap akan ada di dalam jasad kita. Upaya yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha untuk mengamalkan 77 cabang iman. Ini resep dari Mbah Soleh Darat itu, agar hati kita itu sejahtera, hati yang qalbun salim, hati yang sehat, maka mau tidak mau kita harus mengamalkan 77 cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kemampuan kita. Cabang iman itu ada melaksanakan sholat, ada melaksanakan puasa, bisa direview Pak Sigit ya. Kira-kira melaksanakan sholat 5 waktu itu cabang iman yang keberapa? Saya sendiri juga enggak apa. Tapi kita berusaha untuk mengkaji sebagai pedoman hidup kita itu 77 cabang iman itu menyangkut keyakinan. Yang 6 itu kan berkaitan dengan keyakinan, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, itu keyakinan. Lalu yang berkaitan dengan syariat itu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji, itu kan pernah kita kaji itu syariat. Lalu yang berkaitan dengan muamalah, interaksi dengan sesama manusia, itu menghormati tamu, menghormati tetangga, berkata yang tidak menyakitkan orang, tidak sombong, tidak dengki. Ada 77 itu kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,
insya Allah hati kita itu dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat. Sehingga nanti ketika kita pulang, seperti orang pulang dari rumah sakit. Setelah sakit pulang sehat, nanti bisa berkumpul dengan keluarga, bisa makan bersama, yang tadinya tidak boleh makan duren, bisa makan duren. Jadi kehidupan dunia ini oleh Rasulullah digambarkan seperti kehidupan orang di rumah sakit. Kenapa? Karena orang mukmin di dunia ini tidak bebas. Harus patuh aturan. Nah, kalau secara jasmani kita mengikuti aturan dokter jasmani, tidak boleh makan duren. Pak Bas, tidak boleh makan duren, tidak boleh makan nangka karena sakit tipes. Makannya bubur, jadah tempe. Jadi itu dokter jasmani seperti itu, ikut senam. Apa senam apa itu? AWS3. Itu dalam rangka menjaga lutut kita biar lentur. Tapi dokter rohani itu ya harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan puasa Ramadan. Itu dokter rohani dalam rangka agar hati kita itu sehat. Ketika kita pulang ke alam akhirat, hati yang sehat, qalbun salim, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang pulang dari rumah sakit, sehat, diterima oleh keluarganya. Tapi kalau dari rumah sakit pulang dalam kondisi tidak bernyawa, ruhnya lepas, keluarga tidak menerima, jangankan kok anak. Istri suruh menemani tidur aja enggak mau. Tempatnya beda. Begitu juga kita, kalau kita pulang dalam kondisi sehat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keluarganya Allah. Tapi kalau kita pulang dalam kondisi hati yang sakit, apalagi sampai imannya lepas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sisa umur ini Pak Bas, sudah 60 lebih ini, tidak lama lagi kita harus mengupayakan bagaimana hati kita ini sehat prima. Kita memaksimalkan melalui lembaga. Jadi kita usahakan jam 3 sudah bangun. Usahakan jam 3 sudah bangun, sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Lalu kita sambung dengan wirid, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la haula 100 kali. Kalau ini kita jadikan wiridan, nanti setelah itu kita datang ke masjid untuk sholat subuh jamaah, lalu kita zikir bersama dengan imam. Setelah itu kita mengkaji kitab Mbah Soleh Darat. Lalu setelah itu kita upayakan untuk bersilaturahim. Kalau ada saudara yang sakit, ada saudara yang kena musibah, ada saudara yang dapat nikmat, misalkan mau berangkat haji kita. Nah, ini kita lembagakan Pak Judawi. Jadi kalau bersama-sama itu enteng. Tapi kalau sendiri tahu-tahu ada saudara kita sakit datang sendiri itu tidak enak. Apalagi nanti kita lembagakan diri sendiri jam 7 atau jam 8 sholat duha. Ya orang mengatakan itu sholat duha itu sholat komersil. Sholat untuk minta rezeki, tidak apa-apa. Memang kita itu miskin, minta rezeki pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai upaya agar dengan kekayaan itu kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah, memberikan zakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai hari ini bisa kita mengkaji kitab Mbah Sholeh Dalar lagi. Semoga bisa istiqomah. Nyuwun sewu kalau ada waktu hari ini kita langsung kirim doa ke keluarga Pak Puji. Jadi di belakang masjid niki, Arya Mukti Barat nomor 3, kita kirim doa Pak Haji Farudin kepada bapaknya Pak Puji. Nggih matur nuwun, kula kinten cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.